Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitriyatul Nikmah, NPM 1915041044. Saya dari Teknik Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dan mekanisme sedimentasi. Nah, apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan partikel-partikel padat dari dalam fluida atau slurry secara gravitasi, sehingga diperoleh zona bebas partikel dan zona-zona yang mengandung partikel dengan konsentrasi tertentu. Batas antar zona tersebut dinamakan dengan lapisan antarmuka atau biasa disebut dengan interface. Nah, sedimentasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat dalam air. Proses sedimentasi cairan ditahan sedangkan padatan bebas bergerak. Pengendapan dapat dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga hasil dari suatu proses sedimentasi ini adalah cairan yang bening dan slurry yang lebih pekat konsentrasinya. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip sedimentasi ini? Prinsip sedimentasi merupakan proses pemisahan bagian padat dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga bagian yang padat berada pada dasar kolam pengendapan, sedangkan bagian yang tidak padat berada di bagian atas kolam. Nicolas Steno, seorang ilmuwan atau geolog Denmark, menjelaskan sebuah teori prinsip pengendapan yang dikenal dengan Steno's Law. Ia sangat tertarik meneliti tentang batuan fosil. Nah, pada tahun 1969 ini, Steno mempublikasikan laporan tentang prinsip sedimentasi di mana lapisan yang lebih tua akan berada di paling dasar dan lapisan yang paling tua akan ada di paling atas. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip sedimentasi menurut Steno. Yang pertama ada original lateral continuity. Prinsip ini menyatakan bahwa sedimen akan terakumulasi secara menyebar, mendatar pada suatu cekungan atau basin. Lapisan batuan akan meluas sampai terjadinya perubahan atau deformasi. Yang kedua, ada original horizontality. Prinsip ini menyebutkan bahwa lapisan sedimen akan berada di suatu cekungan seperti danau atau laut dengan bantuan gravitasi akan membentuk lapisan mendatar seperti kue lapis. Yang ketiga ada prinsip superposition. Jika tidak ada deformasi, maka naturalnya lapisan sedimen paling tua akan berada pada lapisan paling bawah atau dasar. Yang keempat ada cross-cutting. Ini menyatakan bahwa lapisan batuan yang dipotong oleh sesar atau intrusi batuan beku, maka batuan yang dipotong harus lebih tua dibanding lapisan yang memotong lapisan sebelumnya. Nah, bagaimana sih mekanisme sedimentasi itu? Mekanisme sedimentasi dengan proses batch itu yang pertama, semua partikel mengendap dengan pengendapan bebas di zona suspensi B. Partikel di zona B mengendap pada laju yang seragam di awal dan zona cair bening A mulai muncul. Kedua, ketinggian Z turun dengan kecepatan yang konstan. Juga zona D mulai muncul, yaitu zona yang mengandung partikel-partikel yang mengendap di dasar. Zona C adalah lapisan transisi yang kandungan padatannya bervariasi dari zona B ke zona D. Yang ketiga, setelah pengendapan lebih lanjut, zona B dan C menghilang seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.3 sampai 4C, kemudian dikompresi pertama kali muncul di momen ini disebut titik kritis. Nah, gambar ini itu gambar yang ada di buku Genkopis. Itu ada di halaman sekian. Nah,
Selama proses kompresi, cairan dikeluarkan ke atas dari zona D dan ketebalan D mulai berkurang. Nah, ini adalah gambar mekanisme sedimentasi secara batch. Ini adalah zona B, ini adalah zona A, ini zona C-nya yang tadi, dan ini adalah zona D. Nah, sedangkan gambar yang C, di sini sudah mulai terlihat jelasnya antara zona A dan zona D. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.